قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الثماني إلى قوله رحمه الله والمقالة الثالثة قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من ترك فضول الكلام منح الحكمة. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل حلاوة الإيمان قلب امرئ حتى يترك بعض الحديث خوف الكذب وإن كان صادقا ويترك بعض المراء وإن كان محقا. رواه الديلمي. قال عمر رضي الله عنه, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, man taraka fudul al-kalam munihal hikmata. Siapa saja yang meninggalkan fudulnya pembicaraan. Dulu pernah kita terangkan arti fudul itu sendiri dari kata fadl. Fadl itu artinya kelebihan. Makanya ahlul fadl. Tapi yang dimaksud di sini konotasinya negatif. Sesuai dengan alur di sini, sesuatu yang tidak penting. Kalau diartikan fadl, bentuk katanya fadlun, artinya apa? Fadl, keutamaan. Makanya fadilah, keutamaan. Ahlul fadl, ahlul ilmi wa ahlul fadl, orangnya al-fadil, al-alim, al-fadil. Tapi kalau dijamakkan bentuknya bukan fadl tapi fudul, biasanya konotasinya negatif, alias sesuatu yang tidak penting, lebih. Fudulul kalam, fudulul ta'am, pembicaraan yang tidak penting, yang lebih dari sesuatu yang perlu dibicarakan. Berarti fudulul kalam. Fudulul ta'am, yang lebih dari sekedar yang ia perlukan. Pakaian mangan, pakaian teman, berarti fudulul ta'am. Fudulul mana, pakaian turu. Mana artinya turu. Fudulul mana berarti pakaian turu, lebih dari yang ia perlukan. Fudulul ta'am, fudulul kalam, fudulul mana. Di sini disebutkan siapa saja yang meninggalkan fudulul kalam, sesuatu yang lebih dari yang ia perlukan untuk dibicarakan, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh siapa ini? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, munihal hikmah. Muniha, maka dia akan diberikan oleh Allah minhah. Jangan sampai kebalik. Kalau mihnah niku ujian. Mihnatun hae lebih dulu daripada nun. Mihnatun itu artinya ujian. Tapi kalau nunnya dulu, minhatun, pemberian. Pemberian Allah SWT, minhah. Kalau mihnah, ujian. Minhah, pemberian. Ini biasanya di antara tertib Fatihahnya para ulama. Allahumma arzuqna al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allah paringi kula al-futuh, dibukakan oleh Allah SWT hati kita yang asalnya tidak paham menjadi paham, yang asalnya keras menjadi lembut, dibukakan oleh Allah. Wal munuh, nah ini munuh dari kata manaha, muniha, dibalingi. Al munuh berarti pemberian Gusti Allah. Al munuh wal rusukh, pancep keimanannya, imanan rasikh yang sampai baca setiap doa fajar atau doa sepertiga malam. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur wa rahmatan analu biha syaraf karamatik fid dunya wal akhirah. Rasikh, makanya orang alim yang mumpuni keilmuannya disebutkan dalam bahasa Al-Quran warasikhuna fil ilm.
Warasikhuna fil ilmi, yang mancep, yang mengakar, yang mumpuni keilmuannya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ana minar rasikhina fil ilmi. Ngakoni, ana minar rasikhina fil ilmi. Di situ bukan sombong. Di situ bukan sombong, cuma memberitahu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Aku adalah termasuk orang yang dikategorikan dalam ayat warasikhuna fil ilmi. Apa sebetulnya ayat itu? Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Ada yang menyatakan berhentinya di lafzul jalalah Allah. Apa dituliskan tadi? Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada wawunya. Apa dituliskan tadi? Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwilnya ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa langsung dipahami secara harfiah, ayat-ayat yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan awal-awalnya ayat Al-Quran, awal-awalnya surat itu termasuk minal mutasyabihat. Alif Lam Mim, Hamim, Hamim Ain Sin Qaf. Apa yang penting, yang Yasin termasuk yang tidak mau menerangkan secara detail, karena ini termasuk mutasyabihat, termasuk ayat-ayat yang tidak bisa langsung dipahami secara harfiah. Ini disebutnya dalam ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui ta'wilnya kecuali Gusti Allah. Ini bagi pendapat ahli tafsir yang menyatakan waqafnya berhentinya sampai lafzul jalalah Allah. Berarti yang tidak mengetahui takwilnya mutasyabihat Gusti Allah. Ada ahli tafsir yang lain menyebutkan terus itu waqafnya tidak sampai lafzul jalalah, tapi terusannya apa? Warasikhuna fil ilm. Berarti di antara ulama-ulama, di antara manusia ada yang diberikan oleh Allah SWT pemahaman yang tidak dipahami oleh yang lain. Siapa mereka? Bukan sekedar ulama. Warasikhuna fil ilm, yang rasikh keilmuannya, yang mumpuni keilmuannya, yang mengakar keilmuannya, khususnya perihal Al-Quranul Karim. Disitulah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, aku termasuk minar rasikhina fil ilm. Jadi ada dua. Kalau pendapat yang menyatakan waqafnya sampai lafzul jalalah tok, berarti warasikhuna fil ilmi di sini permulaan kata. Di sini permulaan kata tidak terhubung dengan kata sebelumnya. Berarti warasikhuna fil ilmi terusannya. Kalau yang menyebutkan ini nyambung, berarti dihubungkan dengan kata-kata sebelumnya. Berarti tidak mengetahui urusan tafsir-tafsir yang mutasyabih tadi, yang tidak bisa dipahami secara biasa kecuali Allah dan rasikhuna fil ilm. Ini termaktub dalam kajian-kajian ulumul Quran, kajian-kajian ulumul Quran. Itu disebut tadi apa? Ar-rusukh, al-futuh, wal-munuh, wal-rusukh, wal-taubatan nasuh. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Wa salahal jasad wal ruh, dan jasad kita, jasmani kita, ruh dan rohani kita dijadikan saleh, sehat rohani, sehat jasmani. Jadi papat namanya, papat biasanya jadi tertib Fatihahnya para ulama, para habaib. Al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wal ruh wa taubatan nasuh. 5 ya. Jadi sebenarnya apa? Fudul al-kalam diberikan oleh Allah, munihah. Kata-kata
muniha, maka akan diberikan oleh Allah al-hikmata hikmah. Diberikan oleh Allah hikmah. Al-Habib Ali Ibn Hasan Al-Attas yang punya kitab Al-Qirtas, syarahnya Ratib Al-Attas, orang jilid saya punya. Ratib Al-Attas ada syarahnya, judulnya Al-Qirtas. Beliau juga punya kitab berkaitan tentang Sayyidina Luqman Al-Hakim. Sayyidina Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian beliau ketika membahas tentang gelar Al-Hakim, bahas makna tentang Al-Hikmah itu sendiri. Beberapa halaman membahas tentang makna Al-Hikmah luas. Makna Al-Hikmah bukan hanya kebijakan atau sesuatu yang bijak, bukan. Hakim orang yang bijak, kata-kata yang bijak, bukan. Itu hanya salah satu maknanya. Itu hanya salah satu maknanya. Ada yang menyebutkan al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat, juga termasuk arti dari hikmah. Al-ilmun nafi'. Bahkan dulu kalau sampai baca kitab-kitab mantek, ilmu logika atau kitab-kitab filsafat yang sudah difilter, ya. Kalau filsafat secara umum ya tokoh Yunani. Filsafat secara umum tokoh Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain. Kemudian difilter sama ulama-ulama khususnya yang berkaitan dengan ilmu logika, atau bahasa Arab ilmu mantek. Ada yang menyebutkan ilmu filsafat itu lahir dari mantek. Ada yang menyebutkan mantek itu bagian dari ilmu filsafat. Ini di luar pembahasan. Al-muhim. Al-hasil kaitannya dengan istilah hikmah, man. Kalau sampai baca kitab-kitab filsafat atau kitab-kitab mantek versi bahasa Arab, biasanya kalau disebut hukama niku falasifah. Jamaknya filosof, failasuf bahasa Arab. Failasuf jamaknya falasifah. Biasanya disebutkan al-hukama. Bukan orang-orang bijak di situ, tapi filosof. Ini menika sama jenenge, ya memang Yunani itu mah termasuk filosof nih. Filosof. Kalau Imam Ghazali bagaimana? Apakah Imam Ghazali boleh dikatakan sebagai seorang filosof? Padahal beliau sendiri memerangi filsafat. Ada dua pendapat di situ, sudah pernah kita terangkan mungkin. Menurut Syekh Al-Buti rahimahullah, beliau bukan seorang filosof. Karena sudah jelas-jelasan beliau memerangi yang namanya filsafat. Tapi menurut sebagian yang lain, termasuk Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad rahimahullah, menyatakan beliau filosof. Karena tidak mungkin bisa membantah filosof kecuali seorang yang mumpuni dalam filsafat. Tetapi ketika kita menerjemahkan filosof, bukan filosof seperti Yunani. Karena identik filosof Yunani tidak ada keimanannya, mulhid, ateis dan lain-lain. Jadi ada dua. Ada yang menyatakan boleh kita katakan Imam Ghazali filosof dengan arti yang lain. Dengan arti yang lain, ada yang menyatakan tidak bisa kita katakan beliau filosof, karena memang membantah filsafat. Apa tadi? Hukama. Sebagian menyebutkan arti hukama falasifah, berarti filosof, hakim. Dan arti-arti yang lain disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan oleh Allah hikmah, berarti betul-betul telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Makanya disebutkan di situ wallahu a'lam, ketika Luqmanul Hakim diminta untuk milih antara kenabian dengan hikmah, memilih hikmah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kita ulangi sedikit. Man taraka fudulal kalam munihal hikmatan. Barang siapa yang meninggalkan apa tadi fudulal kalam, pembicaraan yang tidak penting, pembicaraan yang lebih daripada yang ia perlukan, maka dia akan diberikan al-hikmah. Disebutkan dalam ilmu bahasa, umpama sudah diketahui yang memberikannya, pelakunya sudah pasti kita ketahui, biasanya ditulis dengan bentuk pasif biasa ini. Diberikan. Siapa yang berikan? Ya Allah pasti.
Sudah pasti tidak perlu disebutkan mana Allahu, tidak perlu diringkas saja, karena sudah pasti yang memberikan Allah. Yang sudah pasti yang memberikan Allah. Munihal hikmata. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu halawatul iman, tidak akan masuk manisnya iman, tidak akan masuk manisnya iman, qalbam ri'in, hati seseorang, sehingga apa? Hatta yatruka ba'dal hadis khaufal kadhib wa in kana shadiqan, sehingga dia mau meninggalkan sebagian pembicaraan. Hadis ini bukan hadis Rasulullah, hadis ini secara umum artinya pembicaraan hadis, bukan hadis Kanjeng Nabi di sini. Siapa yang meninggalkan sebagian atau beberapa pembicaraan, khaufal kadzib, khawatir berbohong, khawatir dusta, ya seperti sekarang lah. Contohnya ketika kita mendapatkan informasi, kalau memang masih baina-baina, masih perlu cross check lagi, kita lebih khawatir takut bohong, tidak usah langsung di-share langsung, tidak usah langsung diceritakan kepada yang lain. Khaufal kadzib wa in kana shadiqan, meskipun dia pada dasarnya shadiq, dia pada dasarnya benar. Jadi omongno iki temenan asline. Tapi ini penting apa gak penting? Disebutkan dalam satu riwayat, bihasbi mri'in minasyarr an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang itu suatu keburukan kalau dia menyampaikan apa yang ia dengarkan disampaikan nang wong. Apa yang disampaikan disampaikan nang wong belum tentu benar, dan meskipun benar sekalipun, jangan-jangan yang menangkap ini kurang peka. Jangan-jangan yang menangkap ini kurang bisa memahami, atau jangan-jangan yang menangkap ini salah paham, atau waktu ini gak cocok, dan lain-lain. Tidak harus semua yang kita dengar langsung disampaikan langsung, tidak harus. Melihat situasinya, melihat orang yang diajak bicara, melihat keadaannya tadi itu, atau melihat penting atau tidaknya, bisa diamalkan atau tidak, atau dirinya sudah bisa mengamalkan atau tidak, dan lain-lain. Ini khaufal kadzib, takut dusta, wa in kana shadiqan, meskipun pada dasarnya dia itu benar. Omongnya be asli kok, omongnya be asli gak jelas, masih meremang-remang beritanya itu. Contohnya seperti itu. Nah, wa in kana shadiqan wa yatruka ba'dal mira, dan meninggalkan sebagian mira. Mira niku kalau di Ihya diartikan debat-debatan sing gak penting. Debat-debatan hanya untuk kontok-kontokan, untuk urusan menang-menangan tok. Debat-debatan. Kalau biasanya yang dulu pernah kita terangkan, debat ilmiah yang menjadi tradisi para ulama, istilahnya bukan mira, istilahnya bukan jidal. Meskipun enten ilmu namanya ilmu jadal itu apa? Itu sekarang ilmu ini kurang diperhatikan. Ilmu perdebatan itu ada. Termasuk penulisnya Al-Imam Al-Jurjani, termasuk ulama bahasa, termasuk di antara apa? Karyanya yang terkenal At-Ta'rifat, definisi pengertian seperti kamus, karya Imam Al-Jurjani, termasuk ulama bahasa dan sastra. Beliau punya kitab judulnya Ilmul Jadal, khusus ilmu kode etik perdebatan. Tapi debat-debatan sing ngawur, diatur sedemikian mungkin. Jadi seperti itu, zaman dulu seperti itu. Bahkan orang-orang pecinta ilmu itu ngenteni kapan ya orang munadharah. Yang munadharah siapa? Imam Ghazali melawan Imam Zamakhsyari. Ahli Sunnah melawan Mu'tazilah. Nanti imam dari kalangan Syafi'i melawan siapa? Kalangan Hanafi, mazhab Hanafi. Debat ilmiah, bukan gontok-gontokan, bukan menang-menangan, dan diatur kapan ngomong, kapan diam, perlu dijawab apa tidak perlu dijawab.
Ambil ngono. Itu namanya ilmul jadal. Sekarang jarang diajarkan sejenis ilmu jadali, jarang diajarkan kecuali dalam disiplin ilmu usul fikih, kadang-kadang sedikit disinggung sedikit dalam babul qiyas, disinggung sedikit ilmu perdebatan ilmiah sedikit. Sebetulnya ada disiplin ilmu. Saya ilmu hadis saya disebut orang petung bolu ilmu hadis itu. Ilmu hadis itu petung bolu. Kadang-kadang kita si J dorong menguasai. Ilmu bahasa kok rolas, kalau si ngomong rolas, kalau si ngomong luwe akhir. Si J kadang-kadang kurang menguasai ilmu hadis, ilmu lughah dan lain-lain. Disebutkan di sini apa? Disebutkan tadi yatruka ba'dal mira, meninggalkan sebagian perdebatan atau sebagian perdebatan untuk apa? Wa in kana muhiqqan, meskipun dia pada dasarnya benar, argumennya dia ini kuat, dalilnya kuat untuk mematahkan lawan debatnya sangat mampu. Untuk mematahkan lawan debatnya sangat mampu, tapi dia diam. Kenapa? Karena tidak penting, tidak terlalu penting. Karena tidak terlalu penting yang mungkin nanti akhirnya tambah kalau akhirnya mana diceritakan Imam Syafi'i rahimahullah berdiskusi ilmiah tapi rada panas dengan, misalnya bukan rada panas, serius dengan muridnya namanya Imam Yunus bin Habib. Imam Yunus bin Habib kalau tidak salah. Setelah selesai masih belum mendapatkan benang merah, pulang Imam Yunus bin Habib. Imam Syafi'i kepikiran, tidak mau gara-gara diskusi tadi yang mungkin mengarah pada perdebatan, akhirnya potong. Akhirnya malah tidak ada hubungan pertemanannya, hubungan antara murid dan gurunya putus gara-gara satu masalah. Imam Syafi'i berangkat ke rumah Imam Yunus bin Habib. Diketok pintunya, siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris siapa? Siapa lagi kalau bukan Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika keluar dirangkul Imam Yunus bin Habib. Jangan sampai mas'alatun wahidah, satu masalah yang kita berbeda pendapat membuat kita berpisah. Jama'atna masailu, yang membuat kita bersatu ini masalah banyak. Beberapa masalah kita ini sama. Aku berpendapat ini sampai pendapatnya bodoh, berpendapat ini sampai dia bodoh. Siji masalah, gara-gara satu masalah tuh, masa kita akan berpisah? Ini para ulama dulu, nanti niatnya bukan debat-debat. Makanya kadang-kadang kita khususnya di di grup-grup itu, kalau memang tidak terlalu penting, ditinggalkan sudah. Atau misalnya ada yang latar belakangnya lain di luar ahlu sunnah wal jamaah, kalau memang nanti endingnya hanya untuk gontok-gontokan, ditinggalkan. Kalau memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu, belajar mengaji, harus pengawasan atau empat mata belajar, bukan hanya debat-debatan. Apalagi di medsos dan lain-lain, kadang-kadang tidak ada ujungnya, hanya kebencian akhirnya. Kecuali betul-betul muhtaram, terhormat, debat ilmiah dan diatur, ada moderatornya, diatur biar nanti audiensnya yang bisa menghukum, yang bisa mengambil sikap. Mas yo gak dibukona pemaksaan. Audiensnya yang hadir nanti ini dari segi dalilnya kuat, ini dari segi dalilnya mengada-ada dan lain-lain. Nah, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Wa man taraka fudulan nazar muniha khusyu'al qalb. Barang siapa yang meninggalkan, kalau tadi apa fudulal kalam, ini fudulan nazar. Perlu dideleng atau perlu dideleng? Perlu digelak atau perlu digelak? Kalau umpama enggak perlu digelak, enggak usah digelak. Tidak perlu digelak, enggak usah digelak. Muniha khusyu'al qalb, akan diberikan oleh Allah hati yang khusyuk. Makanya disebutkan
para salaf ketika melihat sesuatu yang membuat kita iling dunia, takjub nang dunia, omong-omong api, motor-motor api, bangunan-bangunan api. Apa yang kita katakan? Sudah pernah kita sampaikan dulu. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Insya Allah menghilangkan ambisi-ambisi duniawi. Allahumma ya Allah la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kepinginan kita insya Allah hilang. Kita melihat ini HP ngono, kepingin terus gak sentek. Jadi menungso, tomak terus. Melihat sesuatu khususnya sesuatu yang bersifatnya dunia. Kerja bakti membangun masjid Nabawi. Sambil kerja bakti, foto, membaca Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Itu sambil kerja bakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan diberikan oleh Allah apa? Ketika dia tidak terlalu fudul untuk melihat sesuatu yang tidak penting, muniha khusyu'al qalb. Hatinya diberikan oleh Allah khusyuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, kekhusyuan itu bukan hanya di dalam waktu sholat. Khusyuk itu bukan hanya di dalam waktu sholat. Kalau kita menyatakan kadang-kadang kita sholat pun tidak khusyuk. Terus kelewatan dia. Disebutkan oleh Imam Haddad bukan hanya di waktu sholat khusyuk. Khusyuk al-qalb, hatinya khusyuk. Bukan jasadnya yang khusyuk, hatinya yang khusyuk. Meskipun jasad itu adalah tanda kalau hatinya khusyuk. Ketika ada seorang sahabat sholat main-mainkan lihyahnya, jenggotnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau lau khasha'a qalbu hadzal rajul la khasha'at jawarihu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hatinya orang ini khusyuk, anggota badannya juga khusyuk. Anggota badannya juga khusyuk. Makanya diatur sedemikian mungkin dalam sholat melihat tempat sujud. Kenapa? Supaya melahirkan khusyuk. Tapi tidak disunahkan memejamkan mata, tidak. Malah makruh hukumnya memejamkan mata. Supaya apa khusyuk? Kecuali memang di depannya banyak godaan. Nah, dia sholat di atas, di depannya tidak ada sutra misalnya, tidak ada tembok, tidak ada ini, banyak godaan, seliwer, mungkin ada orang, mungkin ada perempuan ini. Nah, disebutkan kalau tidak salah Al-Iz bin Abdul Salam dalam kitab Bushral Karim menukil dari pendapat Al-Iz bin Abdul Salam Sultanul Ulama, kalau tidak salah menyatakan tidak apa-apa kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan biasa saja tidak perlu memejamkan mata dengan dalih khusyuk. Tetap melihat tempat sujud, maudhi'us sujud. Ini menurut mazhab Syafi'i hatta ngarepe Ka'bah. Tetap melihat maudhi'us sujud meskipun dia sholatnya di depan Ka'bah. Ini yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i. Muniha khusyu'al qalb. Wa min 'alamatil khusyu' anna al-'abda idza ghadiba aw khulifa aw rudda 'alaihi istaqbala dzalik bil qabul. Tanda-tanda hati seseorang yang khusyuk, yang tenang, hati yang tenang, yang tidak ada was-was, tidak ada hal-hal yang mengganggu. Dan aslinya khusyuk itu tenang. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Apa ya? Ada yang hafal Al-Quran? Illa hamsah. Khasha'atil aswat, suara semuanya tenang. Tidak ada yang berani bersuara di depan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min alamatil khusyuk, tanda-tanda khusyuk annal 'abda, bahwasanya seorang hamba idza ghadiba, apabila dimarahi oleh seseorang, au khulifa, atau disalahi pendapatnya, dilanggar omongannya, khulifa, au rudda alaihi, atau dibantah. Nah,
Istiqbalana diterima bil qabul. Gak kepingin debat, gak kepingin bales. Ini tandai khusyuk katanya Syekh Nawawi. Tandai khusyuk. Tandai gak khusyuk. Artinya sik mangkel kepingin mikir ya apa cara jawab, ya apa cara. Kalau memang betul-betul dia orang yang khusyuk seperti tadi. Dia mau pada dia gak salah, dia tetap orang yang tenang. Yang tadi malam kita sebutkan wa ibadul rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang tenang. Ya, ada orang yang betul-betul khusyuk minal salihin, minal awliya was salihin. Meskipun tidak semuanya minal awliya minal salihin, tapi ini tanda-tandanya dan sifat-sifatnya para awliya, para salihin. Ini yang kedua. Yang ketiga, man taraka fudulat ta'am muniha ladzatal ibadah. Barang siapa yang meninggalkan, kalau tadi yang pertama fudulal kalam, pembicaraan yang tidak penting, yang kedua tadi fudulan nazar, pandangan yang tidak penting, yang ketiga fudulat ta'am, makanan yang tidak penting. Ya cukup tidak terus makan. Muniha ladzatal ibadah, diberikan oleh Allah kelezatan ibadah. Diberikan oleh Allah kelezatan ibadah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sabara 'ala al-quti syadid sabran jamilan." Barang siapa yang sabar atas bahan makanan yang kasar. Bahan makanan yang kasar. Bukan makanan yang enak-enak terus. Dia sabar meskipun makan yang seadanya. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ikhshawshinu." Hiduplah kalian gaya hidup yang sederhana. Ikhshawshinu. Asli katanya ikhshawshinu itu berbuat apa? Khashin itu sesuatu yang kasar. Jadi urip aja sing enak-enak dok. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhshawshinu. Dari kata khashin itu kasar. Lawannya layyin, lembut. Maksudnya apa? Hidup bersahaja, hidup sederhana. Sama namanya ikhshawshinu. Sebagaimana yang dipraktekkan sendiri oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Komentar kebetulan ta'amun, man sabar 'ala al-qudi syadid sabran jamilan. Saat kesabaran yang baik, bukan terpaksa. Asli dia sabar dan kesabaran yang baik, sabran jamilan. Askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa. Niscaya akan ditempatkan oleh Allah dari surga al-firdaus haitsu syaa, di mana saja ia inginkan. Berarti dia termasuk mungkin minal fuqara as-sabirin, al-faqiru sabir, yang dulu pernah kita bahas antara al-faqiru sabir kali al-ghaniyyu syakir. Mana yang lebih afdal, wong sugih sing syukur napa wong fakir dan sing sabar? Yang sabar. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Kalau kaum sufi sudah pasti memilih al-faqirus sabir. Kalau tidak salah sebagian muhaddisin kalau tidak salah memilih al-ghaniyyu syakir. Memilih sugih tapi syukur. Masing-masing ada alasannya. Ada yang lebih mengutamakan fakir tapi sabar. Masing-masing ada alasannya. Rawahu Abu Syekh, diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh. Abu Syekh ini julukan lain dari Al-Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban punya kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Sahih Ibnu Hibban. Di samping kitab-kitab hadis yang lain yang terkenal, termasuk kitab Muwatta karya Imam Malik dan Kutubus Sittah, kitab 6. Ada juga kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu biasa disebut Abu Syekh, kawasan ilmu hadis. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu
wa asara ala nafsi ghufira lah. Rawahu Daraqutni, yang betul Daro bukan Daru. Sebagian baca Daruqutni, yang betul Daraqutni, roe fathah. Ini perlu khususnya santri yang yang meneliti nama-nama para ulama, tidak boleh salah menyebutkan nama para ulama. Bi fathah ya fathah, kasra ya kasra, dhamma ya dhamma. Harus teliti. Harus teliti dalam mengasai nama ulama, syakralnya bagaimana. Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni punya kitab juga tentang ilmu hadis, kumpulan-kumpulan hadis Imam Daraqutni. Ayyu mamri'in, siapa saja seseorang ishtaha, memiliki keinginan, syahwatan, keinginan. Makanya yang pernah kita sampaikan, kata-kata syahwat bukan hanya urusannya laki-laki dengan perempuan, tapi kesenangan diri. Ini syahwat. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun, dalam Al-Qur'an. Di dalam surga Allah itu apa saja yang diinginkan oleh diri manusia dan apa saja yang dirasakan lezat oleh pandangan mata. Allahumma ja'alna min ahlil jannah biduni sabiqati adab wala hisab wala iqab wala itab innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Allahumma amin. Allahumma ayyum mamri'in ishtaha syahwatan, memiliki keinginan, suatu keinginan, faradda syahwatahu, maka ditolak, dia punya keinginan yang membuat dirinya senang itu. Wa asara ala nafsi, bisa diartikan asara nafsi ini ngalah. Biasanya dalam ilmu fikih niku ana jenenge al-isaru, mendahulukan orang lain dan dirinya ngalah. Tapi di urusan ibadah al-isaru itu makruh. Nah, al-isaru hadir pengajian kok hayo sampeyan sing hadir. Aku nang kene. Ya apa sih? Sesuatu yang kebaikan, berkompetisi. Bukan sampean mawon, jenengan mawon, bukan. Kecuali misalnya sesuatu yang memang didahulukan di situ orang yang lebih berhak, seperti shaf di depan imam, harus orang yang ngerti fikih sholat misalnya, sampean mawon. Nah, jenengan mawon yang depan di belakang imam. Utawa jadi imam misalnya, podo alim-alim kabeh. Sampean mawon jadi imam misalnya. Namanya, atau memang sudah ditertibkan imamnya seperti itu. Imam yang sudah ditertib. Atau apa misalnya, dan lain-lain. Tapi kalau dalam urusan ibadah makruh. Dalam urusan ibadah makruh. Dalam urusan kebaikan dia mundur mendahulukan orang lain. Jangan. Dalam urusan duniawi itu yang dianjurkan. Tapi diabadikan dalam Al-Qur'an sifatnya kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu sifat-sifatnya orang Ansar itu mendahulukan orang lain, wa yu'thiruna ala anfusihim, ngalah, mendahulukan orang lain dan mengalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengambil keinginannya, tidak mengambil kesenangannya, meskipun mereka dalam keadaan perlu ibu kaum Ansar. Di sini berarti apa? Dia mengalah, tidak memberikan keinginan kesenangan dirinya, ngalah meskipun tidak merasa kurang senang, merasa gak enak, ngalah. Ada keinginan. Ghufiralah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Di sini tidak menyebutkan syahwat itu dosa atau enggak dosa. Urusan mubah ya melbu. Ini bukan urusan maksiat syahwat di sini. Urusan mubah sekalipun ada keinginan. Nah, kemudian dia menahannya. Mujahadah ditirakati, gak usah sih engko ae. Ghufiralah, dia akan diampuni oleh Allah. Apa meneh syahwat di sini keinginan kesenangannya maksiat. Makanya disebutkan ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, akan diberikan oleh Allah halawatan iman, tadi yang kita singgung. Manisnya rasa iman kepada Allah SWT. Rawahu Daraqutni juga. Selanjutnya yang nomor 4, man taraka fudulat dhahik munihal haibata. Barang siapa yang meninggalkan tertawa yang lebih tidak diperlukan,
Bukan berarti tidak boleh sama sekali guyon. Tidak pernah kita terangkan beberapa pertemuan yang lalu sebelum Rabiul Awal, Kanjeng Nabi pun guyon, sahabat-sahabat pun guyon. Yang dimaksud di sini fudul ad-dhahik, guyu-guyu sing tak penting, guyu-guyu sing terlalu. Bendino guyu-guyu tok. Bendino lawak-lawakan tok, bendino jagongan di sini guyu-guyu tok. Ini yang tidak boleh. Kalau kadang-kadang guyon, kadang-kadang tidak apa-apa. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Nawawi. Apa motifnya orang guyon itu yang positif itu aja. Apa motifnya orang mau guyon itu ada. Kanjeng Nabi pun guyon disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebutkan di sini mantarka fudulat dhahik, tertawa yang lebih, tertawa yang terlalu banyak. Munihal haibata, maka dia akan diberikan oleh Allah al-haibata, kewibawaan. Gak perlu baca wirid haibah, ono wirid gaya haibah itu oh sing disegani mbek wong. Sampai ngomong kok jredeg wong ya, ono wirid-wirid ngono iki. Gak perlu. Sementing gak usah terlalu kakean guyu, kakean guyu ngelawak tok. Nah, tidak disegani oleh orang, tidak disegani oleh orang. Tidak disegani oleh orang. Perlunya tertawa, perlunya serius seperlunya. Munihal haibah, maka diberikan oleh Allah haibah, kewibawaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu ma'a suhulati akhlaqihil haibatul qawiyah dalam Maulidil Habsyi allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya min al-bariyah al-haibatul qawiyah, kewibawaan yang kuat. Orangnya biasanya rajulun mahibun, orang yang berwibawa, mahibun, orang mahib. Al-haibata ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaqulu, sungguh dia berkata al-kalimatu, satu kata, la yaquluha illa liyudhika bihan nas. Dia tidak mengatakan satu kata itu. Kalau kalimat dalam bahasa Arab berarti kata dalam bahasa Indonesia. Berarti bukan kalimat kan doa bahasa Indonesia kalimat. Kalau bahasa Arab kalimatun berarti terjemahannya kata. Tulis titik. Barang siapa yang meluncurkan satu kata, tujuannya apa? Untuk membuat orang tertawa. Tapi bukan berarti di sini tidak boleh sama sekali, atau tidak sebutkan. Bukan berarti tidak boleh sama sekali kita guyon, tapi kalau terlalu mufrid, terlalu over, terlalu banyak guyon. Terlalu banyak tertawanya. Dia tidak meluncurkan satu kata itu kecuali untuk membuat orang lain tertawa. Apa yang disebutkan dalam riwayat ini? Yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Dia akan jatuh dalam syarah hadis, yasqutu fi jahannam. Dia akan jatuh ke neraka jahannam. Jahannam ini paling cetek loh ya. Bukan yang paling cetek jahannam. Yasqutu yang paling nisar jahim. Jatuh ke neraka jahannam. Apa disebutkan? Ab'ada, lebih jauh, lebih dalam, mimma bainas sama'i wal ard, dari jarak antara langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Wa innahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi. Dan sungguh seseorang itu dampak dari zallah ini terpeleset. Zallah. Enten zallatul lisan, berarti lidahnya terpeleset, omongan salah, keperucut. Sungguh keperucut urusan omongan, urusan lidah, asyadda. Ini luwe abot, luwe bahaya daripada yazilu an qadamai, daripada orang terpeleset kakinya. Terpeleset kakinya ya urusan jasadnya saja, bu kebentuk bu abu mari diobati Tapi kalau zallatul lisan, ini yang bahaya. Apalagi kalau yang mengatakan ini orang yang dinisbatkan kepada ilmu, umumnya tambah bahaya. Sampai dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Zallatul alim, omongan keperucut salah dari orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Ini zallatul alam, alam kabeh sing salah, kabeh sing ngrungokno salah. Oh, jare itu Ustaz Fulan ngene, padahal itu zallah.
Sing angel meneh tidak mau mengambil, tidak mau apa namanya? Tidak mau klarifikasi, tidak mau merujuk, tidak mau iktiraf, tidak mau merasa dirinya salah, tambah bahaya ini. Tambah bahaya ini. Karena gengsi mungkin atau fatwanya, atau pemikirannya, dan dia tidak mau mencabutnya sampai mati terus. Ini bahayanya omongan, apalagi dari orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Pentingnya untuk berhati-hati dalam mengatakan sesuatu. Innal 'abda la yaqulu al-kalimata la yaquluha illa liyudhhika biha an-nas yahwi ab'ada mimma baina as-sama'i wal ard wa innahu la yazillu an lisani ashadda mimma yazillu an qadamaihi rawahu al-Khara'iti. Wa man taraka al-mizaha, mirip dengan yang di atas tadi, munihal baha'a, barang siapa yang meninggalkan guyon-guyonan yang terlalu, mirip dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu mungkin efeknya. Yang di atas mungkin efeknya. Barang siapa yang meninggalkan tertawa-tertawa yang lebih. Over, terlalu banyak tertawa. Kalau di sini mungkin kerjaannya dia yang guyon nih, dia sing gojlok, dia sing guyon. Ngomong liya jadi targeting. Wa man tarkal mizaha munihal baha. Barang siapa meninggalkan guyonan yang terlalu, maka akan diberikan oleh Allah al-baha. Apa artinya baha? Husnal haibati, mirip dengan yang di atas. Kewibawaan yang baik, kewibawaan yang indah. Al-baha itu masjidnya yang dibangun oleh Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Zaid Al-Habsyi rahimahullah. Masjidnya beliau sampai sekarang namanya Masjid Al-Baha. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-samtu sayyidul akhlaq. Diam itu adalah penghulunya, tuannya budi pekerti. Perangai yang baik adalah diam. Man mazaha ustukhiffa bih. Barang siapa yang kebanyakan guyon, ustukhiffa bih, dienteng nabi Allah. Kadirungan omongan. Hatta meskipun sekali itu dia serius, dikira guyon keakean guyon, masih serius dianggap guyon. Ustukhiffa, arti harfinya ustukhiffa dianggap enteng, tak penting omongannya. Ustukhiffa bih. Rawahu ad-Dailami. Fal aqil, ini disyarahkan dan kita singgung. Orang yang cerdas, orang yang berakal, kata Syekh Nawawi, yatawakha bimizahi ihda halatain. Dia bermaksud dari guyonannya salah satu dari dua keadaan. Ihdahuma inasul musahibin wa tawaddudu ila mukhalidin. Yang pertama, dia ingin menyenangkan orang yang duduk bersamanya dan mengambil simpati orang yang mukhalid dengannya, yang teman dekatnya. Jangan setiap duduk serius terus. Padahal koncone perlu dihibur. Koncone mari kena musibah misalnya. Koncone sumpek omai urusan rumah tangga, urusan suhulan. Setiap ketemu serius terus, pembahasan terus, politik terus dibahas. Yang ngeluh. Kadang-kadang perlu guyon. Nah, disebutkan di sini. Itu jamak inas, memberikan memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada sahibnya, kepada orang yang mukhalid dengannya. Wasaniyah itu yang kedua, an yanfiya bil mizah, dia menafikan, kurang ya ini. An yanfiya bil mizah, dia menafikan, meniadakan dengan guyonan-guyonannya tadi, ma tara'a alaihi, apa yang datang kepadanya berupa apa? Min sa'amin wa ma hadatsa bihi min hammin. Bosan, sesuatu yang membuat dia bosan, sesuatu membuat sumpah. Ini dihilangkan dengan guyonan yang sehat, ya, guyonan yang tidak berseberangan dengan syariat yang sudah pernah kita wanti-wanti. Jangan sampai nyanda urusan agama, urusan nabi, urusan malaikat di setiap sulam taufik. Masih tujuannya goro urusan malaikat, urusan nabi, urusan keluarga nabi, urusan Al-Quran, pokoknya hal-hal yang prinsip dalam urusan agama tidak boleh dipakai untuk
guyon-guyonan. Yang sering itu malaikat-malaikat, hati-hati sering. Malaikat-malaikat sering. Dan wingi ono statusnya arek itu tentang malaikat, ojo kebut-kebutan. Iki bingungna malaikat iki. Yo apa bingungna malaikat? Bingungna malaikat kok malaikat ditulis mati apa gak mati wong kebut-kebutan. Itu gak boleh. Pokoknya sudah nyandak urusan malaikat tidak boleh. Malaikat ini bingung iki nulis amalan muka akan kok maca Quran nih. Niatnya guyon gak boleh. Pokoknya berhubungan dengan malaikat, berhubungan meskipun tujuannya guyon-guyonan tidak boleh. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Awalnya kaitannya dengan Nabi, kaitannya dengan Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah yang kaitannya dengan Ahlul Bait, sahabat-sahabat Rasulullah, bahaya. Jangan sampai dijadikan guyon-guyonan. Ada bahan guyon yang lain yang sehat. Tidak sampai nyandak-nyandak kepada urusan aku. Ya sedikit. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Barang siapa yang meninggalkan cinta dunia, maka akan diberikan oleh Allah cinta akhirat. Wallahu a'lam. Bismillah.